pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdul Rahman. Nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Terima kasih ya hujatan-hujatan pada saya. Kami nanti memohon lah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu, dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan, banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika diposo, ketika dibantai. Pak Dudung yang dulu tahu, Anda tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdul Rahman, lebih baik diam. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga, bukan dengan mata. Saya katakan, kalau Anda tidak setuju proses ini, lebih baik diam, itu lebih baik. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti aking jongkok. Daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Orang biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Rokib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Rokib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? Karena orang yang melihat kezaliman tapi dia diam, itu menjadi disebut sebagai setan bisu, setan akhir. Ini kalau sudah orang mulai mencaci maki, orang sudah mulai mendiskreditkan suudon, saya akan ceritakan, saya di samping, saya nggak akan menjadi setan bisu. Apa dasar hukumnya kita seperti itu? Jenderal Dudung menyatakan anggap dugaan ada tindak pidana ini adalah Tuhan bukan orang Arab. Menurut saya Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Silakan aja laporan nama sekarang. Ya, saya nggak tahu inilah dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang dikejar-kejar, yang mau diperiksa pondok pesantren, masjid-masjid. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam, itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Periksa OPM itu, yang diperiksa pondok pesantren. Jangan terus bernarasi yang membuat masyarakat, rakyat, umat Islam makin emosi. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan, harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita tiru. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdul Rahman menegaskan pelaporannya oleh Koalisi Ulama ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat bukan masalah. Ia mengaku tidak terlalu memikirkan laporan tersebut. Silakan saja laporkan, nggak masalah. Saya nggak terlalu sama hal-hal seperti itu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang strategis bagi saya, ujar Dudung di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, 7 Februari 2022. Adapun laporan ini berkaitan dengan pernyataan Dudung yang dianggap menyinggung umat agama tertentu saat menjadi bintang tamu di salah satu acara bincang-bincang di YouTube.
Koordinator KUHAP APA, Damai Hari Lubis, mengatakan pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum, kata Damai dalam keterangan tertulis pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam pandangan Damai, ucapan yang disampaikan Dudung tidak elok. Menurutnya, pernyataan Dudung juga serat dengan tindak pidana formil dan mengandung delik umum. Perlu diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman adalah sosok yang dekat dengan pendidikan agama Islam sejak usia dini. Mantan Pangkostrat bahkan mengakui bahwa dirinya adalah seorang santri yang pernah menuntut ilmu agama di pondok pesantren. Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, di mana Jenderal Dudung pernah menuntut ilmu, merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Mukoyim bin Abdul Hadri, seorang mufti Keraton Cirebon, pada tahun 1750. Santri Buntet menyebut Kiai Haji Mukoyim dengan nama Mbah Mukoyim. Bukti bahwa Jenderal Dudung pernah menjadi santri di Pondok Buntet terlihat dari unggahan foto Habib Hussein bin Hasim bin Toha Baagil atau yang dikenal sebagai Habib Hussein Baagil di akun Instagramnya pada Selasa 8 Februari 2022. Habib Hussein Baagil mengunggah foto yang berisi sekelompok santri remaja putra dengan posenya masing-masing. Tebak gambar, ini adalah foto Bapak KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman saat menjadi santri di Buntet. Hayo, Bapak Kasat yang mana? Tulis Habib Hussein Baagil di keterangan fotonya, dikutip Rabu 9 Februari 2022. Dari unggahan foto itu belum diketahui pasti yang mana Jenderal Dudung. Selain karena kualitas foto yang kurang baik, juga cukup banyak santri yang ikut berfoto. Namun memang ada satu santri yang agak mirip Dudung. Habib Hussein Baagil dikenal sebagai ulama asal Tuban, Jawa Timur, yang dekat dengan TNI termasuk Jenderal Dudung Abdurrahman. Habib Hussein terlihat hadir saat Dudung menerima 3 brevet dari Kopassus pada 12 Desember 2021. Tak hanya hadir, Habib Hussein juga menemani Dudung ketika diarak anggota Kopassus hingga ketika diwawancara media. Jenderal Dudung sendiri juga pernah mengakui bahwa dirinya seorang santri. Dia mengklaim tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan puasa. Saya santri, saya tidak pernah lewat sholat 5 waktu, tidak pernah lewat puasa. Jadi kalau saya mengatakan menjauhi Islam, salah betul, katanya. Dudung juga kerap menyampaikan kultum ketika mengunjungi para prajurit. Salah satu yang ia sampaikan saat kultum dan kemudian disalah tafsirkan adalah jangan sampai ada yang mendalami agama tanpa adanya bimbingan ustadz. Namun kalimat itu dipotong sehingga muncul tudingan Dudung ingin menjauhi agama. Di kultum itu saya menyampaikan kalau mempelajari agama jangan terlalu dalam kalau tidak ada ustadznya, tidak ada kiainya atau tidak ada gurunya. Ya, tapi kalimat itu dipotong. Makanya kalau saya sampaikan benar sekalipun itu jadi persoalan, ujar dia. Nah, yang pelapor sampaikan kepada kita bahwa dia itu merasa tersinggung. Ternyata kok muncul lagi dengan yang sama. Jadi dia sebagai umat Islam merasa memberanikan diri untuk melaporkan hal ini. Silakan aja laporan sama. Ya, saya nggak terlalu inilah dengan hal seperti itu. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat hari ini memanggil pihak pelapor dari anggota Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama terkait laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita bawa ini bukti video dari YouTube wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Nah, kita bawa juga transkripnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pekan ini merespons soal adanya laporan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama. Laporan ini muncul setelah Jenderal Dudung terlibat dalam salah satu wawancara di sebuah channel YouTube. Jenderal Dudung mempersilahkan Puspom TNI Angkatan Darat untuk memproses laporan tersebut. Ia juga tidak terlalu memikirkan laporan itu.
yang dilaporkan ke Puspoma. Puspoma kan anak buah saya. Saya sampaikan ke Puspoma, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu, orang-orangnya siapa saja. Nanti kalau datang, ya dan Puspoma foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa mereka.